Ya, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, kemarin-kemarin kan viral ya kan, Mas Gibran turun jalan kaki tinjau korban banjir yang ada di Bekasi ya kan, guys. Berbeda dengan Sidul yang naik kereta pula, yang naik apa perahu karet ya kan, dan Pramono Anung naik helikopter ya, tinjau-ninjau dari atas ya kan. Dan saya tidak bisa bayangkan ya, tidak dapat bayangkan kalau itu Mas Gibran yang naik helikopter ya kan. Kalau Gibran yang naik helikopter, maka saya tidak dapat bayangkan gimana komentar anak-anak wabah dan anak-anak kebo. Pasti ya akan mencaci maki Mas Gibran ya kan. Ngata-ngatain Samsul lah, ngata-ngatain pokoknya macam-macam lah ya kan. Itu pastilah ya kan. Tapi ya kalian lihat sendiri lah kan. Kalau Pramono Anung yang naik helikopter ninjau orang banjir dari atas ya kan, mereka senyap-senyap aja gitu ya kan. Apalagi si Idul itu ya kan, yang naik perahu karet ya, walaupun sampai dengkul nyusahin orang pula ya kan. Mereka senyap-senyap aja, anak wabah kayak anak kebo apalagi ya kan, senyap. Coba kalau Mas Gibran kayak seperti itu ya kan, ya pastilah caci makian yang didapatkan gitu ya kan, guys. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Wah guys, gue yakin banget nih kalau Gibran yang naik perahu karet, naik helikopter, udah pasti sampai 7 turunan pun itu akan tetap dibahas aja. Bahkan gue yakin banget akan dijadiin meme tuh sama orang-orang, sama pendukung. Tapi untungnya enggak, dia langsung turun ke lapangan, ngecek lokasi, pakai sepatu boot, kotor-kotoran lah yang itu malah naik helikopter aja, naik helikopter, terus naik perahu karet, ditarik-tarik sama 10 orang. Ya, gak masalah juga sih, wajar aja guys, wajar. Siapa tahu capek ya kan. Lagian apa salahnya naik perahu karet? Orang aja kan tinggi banget tuh seleher gue lihat. Terus ada lagi yang naik helikopter, itu mah nggak masalah, kan ada fasilitas negara. Sayang kalau nggak digunain, kita itu harus respect sama dia. Mereka berikan rasa kepeduliannya ya, walaupun ya caranya agak berbeda-beda aja. Yang satunya ceramah nyindir politik di masjid, satunya lagi ninjau banjir cuma sedengkul naik perahu karet, terus yang satunya lagi naik helikopter. Duh, emang cocok ya kalian. By the way, itu yang ninjau banjir naik helikopter di tengah efisiensi anggaran negara, fungsinya apa ya? Kan sayang, daripada duitnya buat naik helikopter, kan dananya bisa dipakai buat kasih bantuan ke masyarakat yang kena banjir. By the way, itu yang ninjau banjir cuma sebetis, tapi kenyataannya cuma nambah bikin sibuk tugas di lapangan. Fungsinya apa ya? Kan seharusnya perahunya itu buat evakuasi masyarakat, bukan buat naik wahana arum jeram. Lu bayangin semua, kalau yang kemarin naik helikopter atau perahu karet Gibran gitu ya, digodok, direbus, digorengnya tuh sampai 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kali reinkarnasi, nggak kelar-kelar itu pasti. Bisa ada Indonesia gelap, season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma lagi-lagi semesta menunjukkan, begitu ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Satu demi satu kan terbongkar, begitu ya. Kerjasama yang baik antara presiden dan wakilnya baru kita lihat sekarang ini. Di mana presiden memberantas korupsi gila-gilaan, wakilnya juga turun ke jalan gila-gilaan. Yang jadi masalahnya apa sekarang? Sebagian segelintiran kecil rakyatnya yang harus ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Oh iya, tapi kan presiden itu kerja untuk rakyat. Rakyat nggak boleh komplain ke mereka. Boleh komplain, asal kontribusi kamu buat negara dulu apa. Kalau cuma bacot doang, terus menghina, mengkritik, itu namanya kok nggak ngaca gitu ya, nggak ngaca. Kau bukan pahlawan yang memerdekakan negara ini. Kau juga bukan atlet yang mengharumkan nama negara ini. Permintaan kau ngalah-ngalahin orang yang sudah ngebangun negara ini. Ya, padahal kau benalu dan beban di negara ini. Jadi apa? Sekali lagi, ngaca. Pemilu berikutnya ganti rakyat, bukan ganti presiden jenah. Tapi tetap teriak-teriak, Adili Jokowi. Teriak di Jakarta, Jokowi ada di Solo. Datanglah ke Solo kalau emang paten. Kenapa? Kalau datang ke rumahnya, takut kalah saing sama pengunjung yang mencintainya. Karena setahu kita, pengunjungnya itu datang dari berbagai kota dan negara dengan budget sendiri-sendiri. Kelihatan orang-orang berkelas semuanya, bukan yang teriak-teriak seperti pembencinya. Yang nggak tahu kelasnya di mana. Nggak punya ongkos, atau nggak sanggup melihat banyaknya jumlah rakyat yang mendatangi rumah Pak Jokowi setiap hari. Nggak berhenti-berhenti. Jumlah kalian para pembencinya tuh nggak ada seujung jari sama yang mencintai beliau, paham? Di segimanapun kalian mau menumpahkan fitnah dan adu domba itu, nggak akan ngaruh buat kami. That's why kasih makan gratis untuk usia-usia yang masih bisa diajarin gitu ya cara pemikirannya. Kalau yang sudah bocil-bocil tanggung ini ya kan nggak dikasih makan gratis. Karena kebanyakan pemikirannya udah didoktrin gitu. Susah mau dilurusin lagi, cenah. Didoktrin oleh para provokator-provokator yang kalah ini kan. Susah untuk disembuhin kalau udah penyakit hati. Tapi kalau anak-anak kecil, anak SD, anak SMP, itu jiwanya kan masih murni gitu ya, anak SMA begitu.
masih tulus begitu, belum ngerti ya cara membenci orang, cara ngebenci pemerintah, cara membenci negaranya itu mereka belum paham begitu. Jadi dikasih makan gratis bergizi itu masih bisa bermanfaat buat mereka gitu, mencerdaskan otak mereka sejak dini gitu kan. Yang udah agak tanggung-tanggung umurnya ini udah agak susah, mungkin dari kecil makannya entah bergizi entah enggak, entah halal entah enggak, uang orang tuanya kan, jadi panas darahnya gitu, teriak-teriak kerjanya ya kan, maki-maki negaranya tapi masih tinggal di negara ini. Aduh, dari Benalu. Oke, sekian dan terima kasih, love you. Mwah. Bang Dul, Ini parah nih. kata-kata dong hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Cakep, Jale. cakep. Coba spill dikit dong kerjanya, coba pengen tahu. Aduh. Nih, Sultan Betawi guys. Nyusahin orang ya kan? Digotong kameramen. Banyak yang mendukung, tidak sedikit yang nyinyir. Terima kasih Mas Wapres sudah berkunjung ke Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi untuk mengecek warga yang terdampak kebanjiran. Walaupun Pak Wali Kota dan keluarganya tidur di Hotel Bintang 4, warganya tidur di pengungsian. Buat warga Bekasi tetap semangat, semoga sehat selalu. Pride for Bekasi. Ubur-ubur ikan lele. Langsung ke jale. Gas. Ini yang paling kocak ya guys ya. Setelah Wapres turun ya, kotor-kotoran, mereka malah digotong pakai perahu karet ya kan guys. Mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres yang lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki. Jangan terlalu banyak pencitraan lah. Percuma baju dan celana kotor juga, nggak ada yang nganggep Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal Mas. Lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling enggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Jadi banyak yang tanya sama saya, Mas Pramono Anum itu kemana Mas sebagai gubernur ya DKI? Kok nggak nongol? Jangan salah saudara, Pramono Anum itu nongol tapi naik helikopter. Jadi mantaunya itu dari atas, lihat bawah. Oh, di sana banjir ya. Oh, sebelah situ banjir ya, gitu ya. Jadi nggak perlu capek-capek, nggak perlu jalan ya, nggak perlu kena lumpur, nggak perlu basah-basahan. Jadi naik helikopter aja. Wakilnya juga sama-sama blow on ya kan. Naik kapal karet ya kan. Di situ padahal banjirnya cuman berapa 30 sentian lah ya, nggak sampai. Terus apalagi pakai pelampung lagi, itu si Rano Karno ya, nggak ada guna ya. Jadi paham ya, gubernur dan wakilnya itu sama-sama ya, sama-sama. Kalian jawab sendiri aja. Nah ini Wapres kita yang benar-benar turun langsung ya kan. Wow. Memang ada sebagian yang mungkin anak-anak abah yang nolak untuk dibantu ya kan. Kita lihat viral videonya. Tapi ya udahlah, biarkan aja. Yang nggak mau dibantu ya udah Mas Wapres, jangan dibantu. Bantu yang mau aja nih, seperti anak kecil nih, seperti warga-warga yang betul-betul membutuhkan bantuan ya kan. Yang kemarin-kemarin viral yang ogah terima bantuan ya udah nggak apa-apa ya, mereka anak abah ya kan. Nih lihat, tapi kita sangat gimana ya, bangga dengan Wapres kita karena turun langsung ya ke rakyat, bukan seperti yang itu. Pramono Anung lihat dari atas, Sidul naik perahu karet. Nah ya guys, benar ya kan guys. Baru saja mulai kerja Sidul ya kan, mau cari nama biar dipuji-puji ya kan, malah dihujat.
karena langsung naik perahu karet, nggak mau turun langsung ya kan. Aduh, itu menyusahkan orang itu kata netizen ya kan guys. Apalagi Pramono Anung ya kan. Katanya hilang, nggak hilang gitu kan. Pramono Anung naik helikopter, lihat banjir dari atas ya kan, nggak mau susah-susah gitu ya kan. Aduh, parah ya. Jadi guys ya kan, itulah ya pilihan orang Jakarta, orang Jakarta ya kan. Sultan Betawi, Betawi, Sultan Betawi, Sidul ya kan. Ya itulah kata netizen, hidupnya sudah mewah dari dulu ya kan, maka nggak maulah langsung becak-ricak ataupun kotor-kotoran seperti Mas Gibran ya kan. Beda seperti Mas Gibran ya kan. Apapun lah untuk warga Jakarta, selamatlah Anda sudah mendapatkan pemimpin yang tepat. Pemimpin tepat ataupun gubernur yang tepat untuk dipimpin 5 tahun ke depan. Ya, kalau menyesal, jangan menyesal kemudian lah ya. Guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.